Selamat pagi pemirsa. Seputar Fisika kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Raka Surabani yang akan memberikan materi-materi terbaru dan teraktual. Pemirsa, untuk pembahasan kali ini kami akan mengulas mengenai gelombang radio yang dalam hal ini meliputi pengertian, sifat, manfaat, dan dampaknya. Untuk memulai materi kali ini, mari kita bergabung dengan rekan kita, Bapak Muhammad Ridwan Iza Tariana di rumah. Baik, Pak Ridwan, bisa tolong dijelaskan apa itu pengertian gelombang radio? Baik, terima kasih. Gelombang radio adalah bagian dari gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi paling rendah. Frekuensi adalah jumlah getaran gelombang setiap detik. Frekuensi sinyal radio berkisar 1 Hz sampai 100 miliar Hz. Pita untuk siaran radio bervariasi dari 100.000 Hz sampai sedikit di atas 100 juta Hz. Frekuensi sinyal radio yang dipakai untuk TV berkisar antara 54 dan 890 MHz. Tidak semua sinyal radio dipantulkan kembali oleh lapisan ionosfer dari atmosfer bumi. Hanya gelombang pendek atau shortwave atau SW, yaitu sinyal berfrekuensi antara 2 dan 30 MHz yang dipantulkan. Siaran SW dibagi atas SW1, SW2, SW3, dan SW4 dimanfaatkan untuk kisaran jarak jauh. Kembali ke studio. Baik, Pak Ridwan, terima kasih karena telah menggambarkan dari kawasan Sukarata. Pemirsa, setelah kita mengetahui apa itu pengertian gelombang radio, kita juga harus mengetahui tentang sifat-sifatnya. Berikut adalah sifat-sifat gelombang radio. Yang pertama adalah refraksi gelombang, yaitu kemantulan gelombang. Yang kedua ada refraksi gelombang, yaitu pembiasan gelombang. Yang ketiga ada difraksi gelombang, yang keempat ada interferensi gelombang. Yang kelima ada dispersi gelombang, yaitu penguraian gelombang. Dan yang keenam ada polarisasi gelombang. Nah, pemirsa, gelombang juga ternyata memiliki manfaat-manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimanakah manfaatnya? Mari kita bergabung dengan rekan kita lagi, yaitu Bapak Dimas Prasetyo. Halo Pak Dimas, bisa tolong dijelaskan kepada pemirsa seperti apakah manfaat gelombang radio terhadap kehidupan kita sehari-hari? Baik, terima kasih. Ada banyak sekali manfaat yang dapat kita rasakan dari gelombang radio dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu yang pertama ada ponsel. Ponsel merupakan alat elektronik yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Cara kerjanya yang cepat dalam mengirimkan suatu informasi dari jarak yang jauh. Ponsel menggunakan gelombang radio sebagai pancaran sinyal. Yang kedua ada radio. Radio merupakan suatu alat komunikasi dan informasi. Cara kerjanya yaitu dengan memanfaatkan gelombang radio dan mengirimkan sinyal dengan cara modulasi dan radiasi. Yang ketiga, ada radar. Manfaat selanjutnya dari gelombang radio adalah mengoptimalkan sistem radar. Radar banyak sekali ditemukan dalam sistem pesawat terbang dan juga kapal selam. Tujuannya yaitu untuk mengetahui adanya objek-objek di sekitar kapal selam ataupun pesawat terbang, terutama pada saat terjadinya cuaca buruk. Selanjutnya yang keempat adalah walkie-talkie. Walkie-talkie adalah alat genggam sejenis dengan handphone dengan memanfaatkan gelombang radio.
Cara kerja dari walkie-talkie adalah dengan merambatnya gelombang ke dalam walkie-talkie, kemudian diubah menjadi suara, sehingga walkie-talkie dapat dimanfaatkan sebagai media komunikasi. Baik, kembali ke studio. Baik, terima kasih Pak Dimas telah mengabarkan dari kawasan Sukarata Bawah. Nah, pemirsa, selain dari manfaat-manfaat tersebut, tahukah kalian bahwa ternyata gelombang radio juga memiliki dampak buruk? Seperti apakah dampak buruk tersebut? Mari kita panggil rekan kita yang terakhir, Bapak Muhammad Nur Syahal Zain, di rumahnya juga. Baik, Bapak Syahal, silahkan dilanjutkan. Selanjutnya ada bahaya gelombang radio. Faktanya, gelombang radio juga memiliki dampak buruk terutama bagi kesehatan orang yang terpapar dalam jangka waktu panjang. Apa saja dampak buruk yang ditimbulkan gelombang ini? Saya akan menyebutkannya. Yang pertama, dapat menyebabkan katarak atau mata yang rusak. Yang kedua, dapat menyebabkan kanker. Yang ketiga, dapat membuat kulit menjadi hitam karena paparan sinar ultraviolet. Yang keempat, menurunkan kekebalan tubuh penggunanya. Yang kelima, dapat menyebabkan kemandulan. Yang keenam, dapat merusak susunan sel dan DNA makhluk hidup. Yang ketujuh, dapat menyebabkan nyeri di sekitar kepala, telinga, tenggorokan, serta beberapa bagian tubuh lainnya yang sering terpapar. Yang kedelapan, dapat menyebabkan kerusakan otak. Yang terakhir, dalam beberapa kasus yang langka, gelombang ini dapat menyebabkan alergi akut. Terima kasih kepada Bapak Syahal karena telah menerangkan tentang dampak buruk dari gelombang radio. Demikian pemirsa, materi yang bisa kita bawa hari ini. Saya Raka Resurabadi beserta kru undur diri. Selamat menjalankan aktivitas Anda dan sampai jumpa. Adios.